Perang ini tidak berhenti di Teheran. Konflik yang awalnya terlihat terbatas kini mulai merambat keluar dan menjalar ke kawasan yang lebih luas. Setelah kematian Ali Khamenei, Iran bukan hanya menghadapi serangan dari udara, negara itu juga menghadapi ancaman serius terhadap stabilitas internalnya sendiri. Namun respons pertama dari Teheran tidak datang dalam bentuk negosiasi, bukan pula melalui diplomasi, yang biasanya menjadi jalur pertama untuk meredakan ketegangan internasional. Sebaliknya, pesan yang keluar justru sangat tegas. Iran menyatakan bahwa tidak akan ada pembicaraan dengan Amerika Serikat. Di saat Washington berharap tekanan militer dapat membuka ruang kompromi, Teheran justru menutup pintu sepenuhnya. Sikap ini menandai perubahan besar dalam dinamika konflik yang sedang berlangsung. Dan situasinya tidak berhenti di sana. Serangan balasan mulai meluas. Pangkalan-pangkalan militer Amerika di Timur Tengah perlahan masuk dalam radar. Hizbullah mulai bergerak. Lebanon kembali berubah menjadi wilayah yang rawan konflik. Rudal mulai jatuh di wilayah Israel. Dan konflik yang awalnya digambarkan sebagai operasi terbatas kini mulai berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah perang akan meluas. Pertanyaan yang lebih menakutkan adalah seberapa cepat eskalasi itu akan terjadi. Penolakan Iran terhadap negosiasi menandai titik balik paling berbahaya sejak konflik ini dimulai. Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, Ali Larijani, secara terbuka membantah laporan bahwa Teheran sedang mencari jalur diplomasi baru dengan Washington. Pernyataan ini muncul di tengah laporan media Amerika yang menyebut adanya upaya pembicaraan melalui Oman hanya beberapa hari setelah serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Namun Larijani menutup semua spekulasi tersebut dengan kalimat singkat yang menggambarkan perubahan strategis dalam sikap Iran. Tidak akan ada negosiasi. Pernyataan itu bukan sekadar retorika politik, ia muncul di tengah eskalasi militer yang terus meningkat. Serangan udara Amerika dan Israel terus berlanjut memasuki hari ketiga, dan tujuan operasi mulai bergeser. Jika sebelumnya serangan tersebut disebut sebagai bentuk tekanan militer, kini banyak pengamat melihat adanya indikasi bahwa operasi tersebut mulai mengarah pada upaya perubahan rezim. Di Washington sendiri, pesan yang muncul tidak sepenuhnya konsisten. Pada satu kesempatan, pejabat Amerika mengatakan bahwa peluang diplomasi masih terbuka. Namun pada saat yang sama, pernyataan lain menyebut bahwa kampanye militer dapat berlangsung selama berminggu-minggu hingga seluruh target strategis tercapai. Ketidakjelasan ini justru menciptakan situasi yang lebih berbahaya. Bagi Teheran, serangan yang terjadi di tengah kemungkinan negosiasi dianggap sebagai bukti bahwa jalur diplomasi tidak lagi dapat dipercaya. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, bahkan mengirimkan surat resmi kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam surat tersebut, ia mengecam pembunuhan Khamenei sebagai tindakan teror yang memicu eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam pandangan Iran, peristiwa ini bukan sekadar serangan militer biasa. Mereka melihatnya sebagai pelanggaran serius terhadap norma kenegaraan dan stabilitas internasional. Dari perspektif Teheran, respons bukan lagi sebuah pilihan. Ia menjadi kewajiban, dan respons itu mulai terlihat di lapangan. Serangan balasan Iran tidak diarahkan langsung ke daratan Amerika Serikat. Sebaliknya, targetnya adalah aset militer serta kepentingan strategis Amerika di kawasan Timur Tengah. Pangkalan militer Amerika di Bahrain, Qatar, dan Kuwait mulai menjadi sasaran. Langkah ini memperjelas doktrin pertahanan Iran. Jika mereka diserang, maka balasan akan diarahkan kepada kehadiran militer lawan di wilayah sekitarnya. Dengan kata lain, konflik tidak perlu meluas secara geografis untuk berubah menjadi perang besar. Ia cukup menyebar melalui jaringan pangkalan militer dan sekutu yang tersebar di berbagai wilayah. Dan penyebaran itu kini mulai terjadi. Kematian Khamenei juga memicu reaksi berantai di luar Iran. Hizbullah yang sebelumnya menahan diri, akhirnya turun tangan secara langsung. Kelompok tersebut meluncurkan serangan roket ke wilayah Israel Utara dan menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan balasan atas pembunuhan pemimpin tertinggi Iran. Serangan ini menandai keterlibatan langsung pertama Hizbullah sejak dimulainya operasi militer Amerika dan Israel terhadap Iran. Israel merespons dengan serangan udara besar-besaran ke pinggiran selatan Beirut. Akibatnya, puluhan ribu warga sipil Lebanon terpaksa mengungsi, mengingat kembali trauma dari konflik-konflik sebelumnya yang pernah melanda wilayah tersebut. Di sisi militer, eskalasi ini membuka front baru. Konflik yang sebelumnya hanya melibatkan dua pihak kini mulai berubah menjadi konfrontasi regional. Di perbatasan Israel dan Lebanon, sirena kembali berbunyi, roket dan drone melintas di langit. Serangan udara menghantam wilayah selatan Beirut, keseimbangan yang selama ini rapuh di perbatasan utara Israel mulai runtuh. Sementara itu, di dalam Israel sendiri, dampak balasan Iran mulai terasa. Sebuah rudal balistik menghantam kawasan permukiman di Beit Shemesh. Serangan tersebut menewaskan sejumlah warga sipil dan melukai puluhan lainnya.
Peristiwa ini menunjukkan bahwa meskipun sistem pertahanan udara Israel mampu mencegah sebagian besar ancaman, tidak ada sistem yang benar-benar kedap. Setiap celah kecil dapat berakibat fatal. Dengan meningkatnya jumlah korban sipil di kedua sisi, konflik ini mulai bergerak melampaui kalkulasi militer semata. Ia mulai berubah menjadi perang psikologis dan simbolis. Di Iran sendiri, pemerintah bergerak cepat untuk menjaga stabilitas internal sesuai dengan konstitusi negara tersebut. Sebuah dewan kepemimpinan sementara dibentuk untuk mengisi kekosongan kekuasaan setelah kematian Khamenei. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa struktur pemerintahan tetap berjalan dan mencegah kekacauan politik di dalam negeri. Namun pada saat yang sama, pesan yang disampaikan kepada dunia tetap keras. Iran menyatakan bahwa mereka tidak melihat konflik ini sebagai perang yang dipilih secara sukarela. Mereka menyebutnya sebagai perang yang dipaksakan. Dalam kerangka pemikiran tersebut, serangan terhadap pangkalan Amerika di kawasan dipandang sebagai bentuk pertahanan diri. Pernyataan para pejabat Iran memperjelas posisi tersebut. Jika operasi militer Amerika terus berlanjut, maka seluruh fasilitas militer Amerika di kawasan akan dianggap sebagai target sah. Pangkalan-pangkalan tersebut, meskipun berada di wilayah negara sekutu Amerika, tetap dianggap sebagai bagian dari infrastruktur militer Washington. Artinya, konflik ini berpotensi menyeret negara-negara tuan rumah ke dalam lingkaran risiko yang jauh lebih besar. Disinilah situasi menjadi semakin kompleks. Setiap serangan terhadap pangkalan militer tidak hanya berdampak pada Amerika Serikat, ia juga mempengaruhi stabilitas negara tempat pangkalan tersebut berada. Dengan demikian, konflik ini tidak lagi terbatas pada dua negara saja. Ia mulai menyentuh jaringan aliansi dan infrastruktur keamanan regional. Di Washington, perkembangan ini meningkatkan tekanan terhadap para pengambil keputusan. Setiap langkah militer tambahan berpotensi memicu respons yang lebih luas dari Iran dan sekutunya. Namun menahan diri juga membawa risiko tersendiri, terutama ketika tujuan operasi dikaitkan dengan kemungkinan perubahan rezim di Iran. Presiden Donald Trump secara terbuka menyebut kematian Khamenei sebagai peluang bagi rakyat Iran untuk merebut kembali negara mereka. Pernyataan tersebut semakin memperkuat persepsi di Teheran bahwa konflik ini bukan sekadar tentang program nuklir atau keamanan regional. Dalam pandangan mereka, konflik ini menyangkut masa depan sistem politik Iran itu sendiri. Dalam situasi seperti ini, batas antara tekanan militer dan perang terbuka menjadi semakin kabur. Perang seringkali tidak dimulai dengan deklarasi resmi. Ia dimulai dengan rangkaian respons yang terus meningkat. Dan rangkaian respons itu kini telah meluas dari Teheran ke Beirut, dari pangkalan militer hingga kawasan sipil. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah konflik ini akan berlanjut? Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, apakah masih ada jalur yang mampu menghentikannya sebelum konflik ini berubah menjadi perang regional penuh? Karena ketika pintu negosiasi telah ditutup dan serangan balasan terus meningkat, waktu tidak lagi menjadi sekutu diplomasi. Waktu justru menjadi sekutu eskalasi. Konflik ini belum mencapai puncaknya. Justru sebaliknya, ia baru saja memasuki fase yang paling tidak terduga. Iran telah menutup pintu negosiasi. Serangan balasan mulai meluas ke pangkalan Amerika di kawasan. Hizbullah telah bergerak. Israel kini menghadapi tekanan dari lebih dari satu arah. Dan Washington sendiri belum menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Kematian Khamenei tidak menghentikan konflik. Ia justru mengubah sifatnya. Dari tekanan militer menjadi pertarungan eksistensi. Di satu sisi, Amerika berbicara tentang masa depan Iran. Di sisi lain, Teheran berbicara tentang pembalasan tanpa batas. Ketika dua narasi ini saling bertabrakan, ruang kompromi semakin menyempit. Dan sejarah menunjukkan bahwa perang besar jarang dimulai dengan satu keputusan tunggal. Ia biasanya dimulai dari eskalasi kecil yang terus bertambah. Hari ini kita melihat serangan. Besok mungkin kita melihat front baru. Dan pertanyaan yang tersisa kini bukan lagi siapa yang benar, melainkan siapa yang akan mundur lebih dulu. Atau mungkin, apakah tidak ada yang akan mundur sama sekali?